إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan taufiknya di siang hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia dan berkah ini guna melaksanakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita iman, yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan ihsan, dan telah mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh muslim menyadari dan meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah negeri yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dan dunia ini tidaklah kekal, akan berakhir. Dunia ini akan fana dan akan lenyap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hambanya yang shadiq dan kadhib, yang jujur dan yang dusta, yang taat atau yang tidak taat, yang baik atau yang jelek, yang barakallahu fikum salih atau yang talih. Dengan itulah sebabnya, itulah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri dunia ini adalah negeri yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Mari kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 8, "Wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Sungguh, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan, sungguh kami jadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai zinah, sebagai perhiasan yang menghiasi bumi. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sungguh kami akan benar-benar menjadikan apa yang ada di muka bumi ini tandus dan kering. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini adalah di antara 10 ayat
yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal." Man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi baginya dengan cahaya antara 2 Jumat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara keutamaan surat yang agung ini, di antara keistimewaan dan juga pengaruh baik dengan membacanya dan mengamalkannya. Betapa pentingnya bagi kita seorang muslim, bagi setiap muslim dan muslimah untuk membaca surat yang agung ini, menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Sungguh kami jadikan apa-apa yang ada di permukaan bumi ini zinah, sebagai perhiasan, sebagai hiasan bagi bumi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pepohonan, hewan-hewan, seluruhnya adalah hiasan bagi bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hiasan di muka bumi ini? Perhatikan ayat setelahnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Untuk menguji mereka, agar kami bisa menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di muka bumi ini berupa apa-apa yang menghiasinya itu sebagai ujian bagi manusia. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya, ma'asyiral muslimin? Siapa di antara mereka yang soleh dan yang toleh? Siapa di antara mereka yang sodik dan yang kadib? Siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta? Siapa yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai sarana untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang menjadikannya sebagai sarana untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini sebagai hiasan di muka bumi untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang terbaik amalannya, maka semua ini setelah itu akan lenyap. Semuanya akan fana, semuanya akan hilang, semuanya akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Dan sungguh kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atas bumi ini sa'idan, yaitu kering, sa'idan juruza, dan tandus. Ma'asyiral muslimin, artinya semua kenikmatan, semua perhiasan, semua yang indah, semua apa yang kita miliki, semua apa yang ada di atas bumi ini, Allah akan lenyapkan, Allah akan hancurkan, Allah akan akhirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inti dari kehidupan dunia ini, dan merupakan ghanimah al-mubarakah, harta yang paling berharga, ma'asyiral muslimin, adalah amalan saleh, adalah amalan ketaatan, adalah amalan kebajikan. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang dengannya seorang hamba akan berbahagia ketika dia bertemu dengan Rabbnya kelak di hari akhir. Ditanya seorang salaf, yaitu Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayyuhum ahsanu amala."
siapa di antara mereka yang terbaik amalannya? Kata Fudail ibn Iyad, akhlasuhu wa aswabuh, yaitu yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan kematian itu sebagai ujian bagi manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala perhiasan, segala yang indah di muka bumi ini sebagai ujian bagi manusia untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Kata Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling terbaik amalannya adalah yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Dikatakan kepada Fudail ibn Iyad, ma huwa akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksudkan dengan akhlasuhu wa aswabuh? Kata Fudail ibn Iyad, bila amalan itu dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka amalan itu tertolak. Atau amalan itu sesuai, dilakukan dengan benar namun dilaksanakan tanpa ikhlas, maka itu juga tertolak sampai terkumpul padanya al-ikhlas wal mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu dilaksanakan dengan ikhlas dan juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga yang sangat perlu kita ketahui bersama, ujian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada dua. Ujian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ada dua. Yang pertama adalah ujian dengan kenikmatan dan apa-apa yang membuat kita senang dan bahagia, dan yang kedua adalah ujian dengan musibah dan apa-apa yang membuat kita sedih dan terluka. Ini adalah dua macam jenis ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kita di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang mukmin, barakallahu fikum, ketika dia diuji, ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ketika dia diuji dengan keburukan, diuji dengan musibah, diuji dengan kesedihan dan perkara-perkara yang memilukannya, maka dia bersabar. Dan inilah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan keadaan seorang muslim. Dalam dua keadaan dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan keberuntungan. Dalam hadis Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi dari sahabat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min, in asabahu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan perkara seorang muslim, sangat menakjubkan perkara seorang muslim, dan hal itu tidak terjadi atau tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Bila dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, dan bila dia diuji dengan musibah, dia bersabar. Hal tersebut tidak didapati oleh orang-orang kecuali bagi mereka-mereka yang beriman. Jadi seorang mukmin, seorang muslim dalam dua keadaan, ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mendapatkan keberuntungan. Ketika dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadari ini adalah keutamaan, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ketika dia diuji dengan musibah, ketika dia diuji dengan sesuatu yang menyedihkannya, dia bersabar karena dia sadar dan dia yakin bahwa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berserah diri dan bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah seorang mukmin, itulah seorang muslim. Adapun mereka-mereka yang tidak beriman atau mereka-mereka yang di dalam keimanan mereka terdapat kerusakan, ketika mereka
mereka diuji dengan kenikmatan, mereka angkuh, mereka sombong, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Mereka mengatakan, apa yang aku miliki ini dikarenakan kecerdasanku, apa yang aku dapatkan ini memang karena saya berhak mendapatkannya, apa yang aku miliki berupa kenikmatan-kenikmatan ini semuanya datang karena usahaku dan jerih payahku. Ini pertanda orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, dia tidak bersabar, dia tidak bisa bersabar, dia berkeluh. Dia menunjukkan sikap-sikap yang menandakan atau yang menunjukkan dia tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur ketika diberi nikmat, dan sebagai hamba-hambanya yang bersabar dengan kesabaran yang hakiki ketika diuji dengan berbagai macam ujian yang menyedihkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kenikmatan untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur, dan juga Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan musibah untuk mengetahui siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan lapar serta kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar bagi mereka-mereka yang bersabar, yaitu mereka-mereka yang bila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat min rabbihim, dari Rabb mereka, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, berilah kabar bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka-mereka yang bila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika seorang muslim ditimpa musibah kemudian mengucapkan ucapan ini ma'asyiral muslimin, maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, dia akan merasakan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah Allah Jalla Jalaluh. Dan terdapat dalam kalimat ini dua hal penting. Dalam dua kalimat ini dua hal penting. Kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama adalah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita yakini
Kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, seluruhnya, seluruh hamba yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengaturnya, dia yang mengambilnya, dia yang melakukan apa yang dia hendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menerima dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dalam kalimat wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengetahui bahawa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia fahami, hendaklah dia ketahui bahwasanya dia akan dihadapkan. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia telah mengetahui dirinya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau dia tahu bahawa dirinya akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh, maka hendaklah dia fahami dan ketahui bahwasanya dia harus menyiapkan jawaban dari pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kenikmatan atau menguji kita dengan musibah, dalam kedua ujian ini hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika kita diuji dengan apa yang menyakitkan kita, dan beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan dosa atau terjatuh dalam dosa, sesungguhnya tiga hal ini adalah di antara tanda kebahagiaan. Bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika diuji, dan beristighfar ketika melakukan dosa dan kesalahan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.